So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iQOO Z10 ya, smartphone mid-range dari iQOO yang hadir setelah tahun lalu itu cukup sukses dengan iQOO Z9-nya. Nah, di tahun 2025 ini iQOO Z10 ini hadir dengan baterai super badak 7300 mAh yang pakai Blue Volt Technology dan ditemenin sama flash charge 90 watt. Oke, sebelum itu kita bahas desainnya dulu. Meskipun baterainya 7300 mAh, kalian pasti nggak bakal percaya kalau bodi dari iQOO Z10 ini punya tebal dan bobot yang mirip kayak HP pada umumnya yang baterainya itu cuma 5000 mAh. Beratnya sendiri cuma 199 gram, sedangkan buat tebal ini nggak nyampe 8 mm alias cuma 7,9 mm aja. Buat desain back covernya sendiri juga cakep ya, finishingnya matte frosted dengan frame kamera bundar yang setupnya ini simetris. Di sisi atas ini kita bisa lihat ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray slot yang jenisnya dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya sayangnya ini masih mono speaker. iQOO Z10 ini juga udah dilengkapi dengan IP rating IP65 dust and water resistant, serta dia juga udah punya standar military grade yang punya durability kuat. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD+, 1080x2392 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,77 inci. Kualitas gambar yang ditampilin ini udah bagus, gambarnya tajam, warnanya kaya, terus buat refresh rate karena udah 120 Hz, jadi buat dipakai scrolling-scrolling ini berasa smooth ya. Buat fingerprint ini under display yang jenisnya optical, buat kecepatan bacanya ini udah cukup kencang. Terus buat desain layar ini juga cakep, bezelnya tipis dan hampir sama rata. Paling kalau diperhatiin detail, di sisi bawah masih sedikit lebih tebal dari sisi lainnya, tapi ini sedikit aja. Overall sih kualitas dan desain layar yang iQOO Z10 kasih, ini tuh udah bisa manjain mata kita ya sebagai pengguna. Oke, kita lanjut bahas performanya. Jadi buat performa iQOO Z10 ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 7S Gen 3 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat skor Antutunya sendiri ada di 820.000. Angka yang udah cukup tinggi dan bisa nunjukin kalau mesin dari iQOO Z10 ini pakai mesin yang lumayan kencang. Buat dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan Ultra Super. Di game ini itu bisa jalan rata dapetin 90 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Selama main juga nggak nemuin ada kendala yang berarti ya, dan setelah berjam-jam push rank, aku cukup puas nih main Mobile Legends di sini. Lanjut, buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini bisa smooth ekstrim sampai HDR ekstrim. Di game ini mau pakai settingan smooth atau HDR-nya sekalipun ini bisa tetap jalan dapetin 60 fps tanpa adanya kendala yang berarti juga. Buat gyroscope ini jenisnya udah hardware, jadi ya buat mainin game semacam PUBG Mobile ini jadi tambah enak. Kalau buat Genshin Impact, di settingan lowestnya ini bisa dapat rata-rata 55 fps ya pas lagi main. Dan kalau pakai settingan highestnya, ini fps yang didapat ada di kisaran 35-40 fps. Angka yang udah cukup banget ya buat jalanin game seberat Genshin Impact. Buat baterai, kapasitasnya udah aku sebut ya di awal, kalau ini tuh punya kapasitas baterai 7300 mAh. Kapasitas yang benar-benar gede buat sebuah smartphone. Dan bener aja, setelah aku tes kayak biasanya, buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, ini ngurangnya cuma 2% aja. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya ini cuma berkurang sebanyak 3%, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini cuma ngurang 6% aja. Serius, 6% buat mainin game yang biasanya di HP-HP lain itu bisa belasan persen. Tapi di iQOO Z10 ini itu cuma berkurang 6%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini juga udah kencang ya di 90 watt flash charge. Buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 15 menit. Ingat ya, baterainya ini 7300 mAh. Jadi kalau 1 jam 15 menit buat ngisi baterai segede itu, ya ini udah kenceng banget. Buat sistem operasi, iQOO Z10 ini tuh pakai FunTouch OS 15 dengan basis Android 15 yang punya jaminan 2 kali major update. Buat dukungan AI, ini tersedia AI Photo Editor termasuk AI Photo Enhance dan AI Erase 2.0. Ada juga nih AI yang mudahin aktivitas sehari-hari kayak AI Circle to Search, AI Note Assist, dan AI Screen Translation ini juga ada. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi meskipun iQOO dikenal sebagai smartphone yang katanya itu mentingin performa, tapi dari segi kamera ternyata ini juga masih tetap dijaga. Buat setupnya sendiri ini dual kamera ya. Ada kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882 yang ditemenin sama bokeh kamera 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel.
Buat hasil jepretannya menurut aku pribadi ini udah cukup cakep ya. Mulai dari warna, detail gambar, sampai dynamic range ini juga udah cukup luas buat dapetin detail highlight dan shadow di foto yang cukup terik gini. Paling kurangnya nggak tersedia lensa ultrawide aja ya yang bisa jadi deal breaker. Cuma kalau fokus sama kualitas kamera utamanya aja sih ini udah cakep banget. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari iQOO Z10 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Dan dia tuh ada mode Ultra Stabilization, cuma belum kita aktifin, nanti kita bakal bandingin bedanya kayak gimana. Ini dipakai jalan biasa seperti ini kalau belum pakai stabilisasi tambahan ya. Nah, ini kalau Ultra Stabilization-nya udah diaktifin, hasilnya seperti ini. Lanjut ini buat Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Cuma nanti bakal dikompres ya ke Full HD 30. Ini cuma lihat buat stabilisasi gambarnya aja seperti apa. Dan terakhir 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Buat kestabilan gambar sih udah cukup oke ya. Nggak usah dipakai Ultra Stabilization lagi, dah stabil gambarnya. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depan. Dia buat pilihan resolusinya mirip kayak kamera belakang tadi. Jadi ada di Full HD 30, Full HD 60 sama 4K 30. Dan ini langsung kita lompat aja ke 4K 30, hasil perekamannya seperti ini. Kalau buat kamera depan dia ternyata agak goyang-goyang dikit ya. Cuma nggak tahu nanti hasil jadinya seperti apa, kalian bisa nilai. Sama buat kualitas audionya, rekamannya, mikrofonnya kalian bisa nilai dari rekaman ini. Dan ini nggak pakai mic tambahan, hasilnya seperti ini. Oke, gitu ada. Kita balik ke studio. Ya. Oke, kesimpulannya iQOO Z10 ini kayaknya lebih cocok disebut sebagai penyesuaian dari iQOO Z9. Ada upgrade tapi ada juga nih yang dipangkas. Misal kayak di bagian speaker yang jenisnya sekarang mono speaker. Padahal di iQOO Z9 kemarin itu udah stereo speaker. Terus layarnya yang resolusinya dikurangin sama refresh rate-nya yang diturunin. Tapi upgrade ini juga nggak kalah cakep. Pertama soal baterai yang kapasitasnya 7300 mAh. Ini gede banget buat sebuah smartphone. Apalagi iQOO tuh bisa bikin bodinya tetap kelihatan dan kerasa normal. Speed nge-charge saya juga upgrade dari 80 watt ke 90 watt. Terus bodinya ini juga udah lebih kuat ya karena udah ada sertifikasi military grade. Sama iQOO Z10 ini tersedia juga opsi storage 512 GB yang super lega. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.